Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus dan yang lain. Alhamdulillah, malam yang penuh berkah, masjid yang megah, indah, nggak gerah, masjid yang penuh dengan pesona, penceramahnya pun wajahnya indah. Bersama saudara-saudara hadir di sini dalam rangka semarak nuzul Quran di Masjid Al-Ikhlas, yang undangnya juga baru kemarin. Alhamdulillah dapat saya, dan untungnya saya nggak jauh ngisi isya'nya. Jadi saya tinggalkan setelah tausiah, tidak taraweh, tapi dapat taraweh sendiri di belakang. Pak Gatot nyari, nunggu lagi 10 menit, ternyata saya sudah menyelesaikan taraweh sendiri. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kurang semangat. Alhamdulillah. Tahun lalu di sini, tahun sebelumnya di sini, tiap tahun nuzul Quran sama saya aja. Panitanya beda, cuman kenapa yang diundang saya? Kalau diundang terus saya ganti-ganti baju terus, saya beli baju lagi di dalam. Gak mau yang sama. Alhamdulillah, Allah yang izinkan semua terjadi. Allah yang izinkan semua takdir yang mengiringi. Allah yang menjadikan terjadi semua dengan irodah dan kudrohnya. Alhamdulillah. Bukan kebetulan, memang takdir saya di sini menikmati masjid yang sudah sejuk. Dulunya kan saya kritik, panas, masjid panas nih. Alhamdulillah bisa sejuk, dan malam ini saya menikmati sejukan itu. Alhamdulillah. Sesejuk wajah-wajah ayah-ayah dan bunda-bunda yang tercinta. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad. Semoga semuanya mendapat syafaat di hari kiamat
bersama Rasulullah Muhammad dan mendapat tempat yang paling nikmat, yakni al-jannat. Amin ya Allah alamin. Ustaz minta tolong handphone saya Ustaz buat selfie Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Ada untungnya di sini dekat sama saya. Ingin hidup bahagia, tegakkan sholat. Sehat kaya raya, tegakkan sholat. Anak-anak punya peringkat yang dahsyat, selalu tegakkan sholat. Salatullah. Suaranya kurang. Ala Yasin. Ingin mulia, selalu dekat Al-Quran. Dibaca, dikaji, selalu Al-Quran. Lalu dipahami, lalu diamalkan. Setelah itu didakwahkan. Salatullah ala Tuhan. Salatullah ala Yasin. Yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City. Wajahnya tak asing lagi, makin lama makin ganteng sekali. Salatullah ala Toha. Assalatullah salamullah ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jawabnya ala yang sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah. Enak apa enggak Pak? Jawab enak apa enggak? Senangin saya kenapa? Enak apa enggak? Enak banget, enak aja. Masya Allah. Orang yang menyenangkan orang lain termasuk surga. Yang ngeselin orang termasuk neraka. Mau yang mana? Nyenangin apa ngeselin? Innamal mu'minun hayyinun. Kalau kalian ngaku beriman, senangin. Sesungguhnya orang beriman itu menyenangkan. Apapun keadaannya, bilang menyenangkan. Katakan sama-sama. Apapun keadaannya. Anak-anak hafal Al-Quran 1 juz, kita jadikan dia orang yang bilang menyenangkan, susah amat. Bapak ibu jawab menyenangkan aja. Suami pulang terlambat, yang penting. Gaji terlambat, yang penting. Kalau semua keadaan dibikin menyenangkan, Allah membersamai. Allah membersamai. Apalagi dia diikuti dengan ketakwaan, diikuti dengan amal soleh, jadi orang baik, Allah membersamai. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang yang baik. Salah satunya orang baik itu orang yang menyenangkan. Coba sekarang ngomong jos sama-sama, asyik. Yang diem aja nggak nyenengin orang. Oh lagi makan, kalau makan ngomong jos nyumprat nanti ya. Coba sama-sama, alhamdulillah, asyik. Kan enak Pak kalau bareng-bareng Pak. Imam tadi Ustaz Rojak. Waladhdallin.
kalau jamaah diam kesel Pak Imam Pak. Tapi jamaah tergantung imam. Kalau imam bacanya bagus, makmum ikut jawab dong. Kalau imam bacanya bagus, makmum ikut. Coba kalau gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama nadanya, imamnya ngeselin. Qori'nya keren, jamaah ikut keren. Semua tergantung di depan. RT bagus masyarakatnya, yang kenceng Pak. RT bagus masyarakatnya, RW-nya bagus masyarakatnya, lurah, camat, wali kotanya baik, rakyatnya ikut. Terjemahkan sendiri. Kalau bapaknya baik, istri, anak-anak ikut baik, semua tergantung imam. Maka imam masuk surga nomor 1. Yang mana tuh? Yang adil. Apa Pak Bu? Salah satu adil itu adalah imam yang menyenangkan. Catat baik-baik. Istri, nomor 1 menyenangkan. Dengerin baik-baik Bu kalau nggak percaya. Saya belum masuk nanti belum. Ya, biar senang dulu. Ya. Bentar, lupa. Ada nggak ini air jeruk panas atau jahe gitu? Ini sebelah mampet nih Bu, satu mampet nih. Tuh mampet. Yang ini plong, aman. Ada nggak yang mau menyenangkan saya? Segini aja mau nggak ada yang menyenangkan saya? Tadi juga orang dibagi kopi teh, yang depan didiemin aja. Baru orang malahin kali nomor 1 dia depan dulu. Alhamdulillah. Mau bikin toilet. Ini toiletnya. Ya udah pindah ya. Masya Allah, saya belum pengalaman di sini. Bentar, Bu, saya lupa Bu. Bentar ya ketemu lupa, namanya juga lupa. Ketemu. Khairun nisa'il lati idza nadarta ilaiha sarratka. Istri yang paling baik itu adalah yang jika dipandang suami menyenangkan. Tubuh, Bu, nyenengin penghasilan suami. Jujur amat. Suami siapa tuh Bu? Kalau istri nggak bisa nyenengin suami, biasanya suaminya tuh kurus, banyak penyakitan, dikit-dikit darah tinggi, kolesterol. Istrinya galak, susah nyenengin suami. Ya Bu, Pak, iya nggak? Kalau istri nyenengin suaminya sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Ternyata yang mengundang rezeki itu keadaan yang menyenangkan. Ini belum materi, belum ke judul belum. Ini baru pengantar. Karena itu, yuk keadaan apapun buatlah yang menyenangkan. Oke, sekarang masuk materi. Belum datang juga jeruknya, ya udah gini aja. Tapi ini dingin, Ustaz yang teh. Sama plosan itu buat hidung ini, bismillah. Saya ini hari ini 3 tempat, kemarin 3 tempat, kemarin sudah ada yang plosan itu yang Makasih Ustaz. Ya Allah, baik banget ya.
Jumat, Sabtu, Minggu, 3 tempat, jadi 9 tempat, 3 hari. Capek nggak Pak? Capek nggak Pak? Karena menyenangkan jadi nggak capek. Alhamdulillah. Oke, Ibu, Bu, kira-kira kalau suami pulang jam 2 marah apa enggak? Ibu yang saya tanya, marah enggak Bu? Enggak. Alhamdulillah. Persis seperti Rasulullah ketika mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro. Gua Hiro itu letaknya di Jabal Nur. Kalau Jabal Sur, nama guanya gua sama. Nama guanya nama gua Sur. Jabal Sur ada gua namanya gua Sur. Tempat apa tuh? Adalah tempat ngumpet Rasulullah waktu hijrah bersama Abu Bakar. Sedangkan Jabal Nur ada gua namanya gua Hiro. Di situ Rasulullah sendiri. Uzlah namanya uzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri, meninggalkan istri, keluarga, harta, kota. Ngapain? Berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, mengharmonisasikan diri dengan Allah. Rasulullah bertahanus, sekaligus bertakarub, mendekat kepada Allah. Di situ kemudian Jibril diperintahkan Allah, Jibril kasih dia ayat, kasih dia wahyu aku. Datanglah Jibril di Gua Hira. Lalu salam dan langsung nggak pakai ngomong panjang, ya Muhammad ikra, Muhammad baca. Kan saya nggak bisa baca, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, Bril. Kalau kita nggak memang gitu ya. Dipeluklah Rasulullah, gemetar, ikra ya Muhammad, ma'ana biqari. Dan yang ketiga dibekap, dipeluk dengan erat, kuat, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pulang sampai di rumah, ketok pintu, tok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah, kekasihku, cintaku. Nggak ditanya kenapa, ada apa, jam segini baru pulang, ngapain sih keluyuran? Enggak, langsung dibopong, dipapah, dibawa ke tempat tidur dan langsung diselimuti. Bo, suami pulang tengah malam lewat, keadaan menggigil. Kira-kira ditanya apa langsung diselimutin aja, Bu? Lagian malam ngayap, makanya sakit kan? Gua bilang juga apa? Mau bilang kan sahabat sakit. Orang sakit itu butuh diperhatiin, disentuh, dipeluk, disiapin air panas. Tadi nggak datang. Lagi hati hidungnya nih. Suamiku, tidurlah sayang, dipeluk dan diselimuti sampai tidur pulas. Ini diinterogasi dulu, nggak kasih kabar, tahu-tahu sakit aja. Ngeselin banget sih jadi suami. Mulai hari ini jangan tanya apa-apa soal pulang. Jangan tanya gaji, jangan tanya duit, jangan tanya dari mana, enggak penting. Sambutlah dengan senyum
dan katakan alhamdulillah suamiku sudah pulang. Alhamdulillah. Peluk sambil rogoh kantongnya. Dompetnya ada enggak? Kepegang handphonenya. Lihat di transferan, lihat di mutasi, lihat di saldo. Oh nambah, berarti udah gajian. Papa asik nih. Iya. Senengin, sambut. Ini belum apa udah integrasi. Cari mana? Ngapain? Mulai hari ini ya Bu Bapak semuanya senangkan. Bikin suasana yang menyenangkan. Contohnya Ibunda Siti Khadijah. Sebelum gigil, butuhnya dipeluk, dikasih selimut dan diboboin. Jangan yang lain. Pulang kantor tengah malam macet, sudah tahu hujan di mana-mana pasti macet. Jangan tanya apa-apa kecuali langsung siapkan air panas yang mendidih. Pak, udah aku siapkan mendidih di kamar mandi. Ya, tinggal campur tuh sama air dingin yang di sebelahnya. Beres. Mau mandi, tidak dimandiin, mandiin mah, ayo dimandiin, digosok, masya Allah. Kalau itu terjadi, suami ridho, maka ibu dijamin masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillah, asik. Oke, sekarang kita buru syafaat. Kita buru syafaat, ini baru pengantar dulu. Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mulia bulan Ramadan karena ada Al-Quran. Ustadz Abdul Razak, Ustadz siapa yang muda namanya? Alhamdulillah air panas datang. Bismillah. Saya tahu nggak usah langsung minum sini, bisa mendidih nanti meledak pun. Bismillah. Masya Allah. Terima kasih. Kebaikan akan kembali kepada Surah Al-Isra ayat berapa itu? Yang paling bawah halaman. Halaman pertama itu yang paling bawah. In ahsantum li anfusikum. Gimana bacanya? Ya kayak gitu. Kebaikan akan kembali kepada pembuatnya. Maka ini kebaikan dia dapat pahala. Dan saya terbantu, alhamdulillah ya alhamdulillah. Bu, saya lanjut sedikit. Ustadz siapa tadi yang satu namanya? Yang muda, yang ngaji, bahasanya namanya namanya sama saya, Masdah. Sahala yusahilu tasilan. Ini Faroha, ini juga Farhan. Buka beneran. Kalau Faroha itu apa? Kalau Fathan. Kalau ini Manfariha, seneng ya, bahagia. Oke. Mulia dengan Al-Quran. Orang dengan Al-Quran Allah muliakan. Al-Quran yang muliakan dia. Masjid ini jadi bagus. Di dalamnya ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka Al-Qur'an ini di sini ada TPQ, ada TPA. Alhamdulillah luar biasa. Anak menghafal. Nanti ibu bapak dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat dan menangis ketika nama ayah disebut di atas panggung, nama anak disebut, wah ya Ustaz, jahe, ya Allah luar biasa. Satu lagi jeruk, mantap. Ya Allah pakai hidupnya, muliakan, bikin dia kaya raya.
Sampai mana tadi? Nangis kita, Bu, ketika di panggung disebut nama anak dan diiringi dengan bapaknya. Hansa Fawazia Yumna binti Tasil Amani telah menghatamkan 3 juz Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Naik ke atas pentas, nangis kita, Bu. Itu baru 3 juz. Bagaimana kalau 30 juz? Maka ayah bunda saya ajak berguru syafaat dengan Al-Quran. Lewat anak-anaknya. Kita belum hafal, tapi anak kita usahakan ada yang hafal. 1 di antara anak kita ada yang hafal. Nanti di akhirat, ya Allah, yaji'ul Quran yaumal qiyamah, datang Al-Quran pada kiamat kepada Allah. Al-Quran berkata, "Hai Rabb, wahai Rabbku, halihi, berikan pakaian yang mulia baginya." Qala fayalbasu hullatal karamah. Kemudian Allah memakaikan pakaian yang mulia, pakaian yang besar, yang agung. Al-Quran datang lagi ngomong, "Ya Rabb, zidhu, tambahkan baginya, jangan cuma pakai pakaian biasa." Allah kemudian makan fayal basu tajal karomah. Allah memakaikan taj. Apa itu taj? Ustaz? Mahkota. Berarti perempuan. Kalau bapak mahkota. Maksa ya. Bapak ini pakai mahkota. Allah pun ridho kepadanya. Lalu Allah katakan, "Iqra warqa wa yuzad wa min kulli ayatin hasanatan." Baca, naikkan, tambah. Setiap 1 ayat yang dibaca, yang dihafal anak-anaknya itu menambah 1 kemuliaan, 1 tingkat kemuliaan di surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Pertanyaan saya, udah ada yang belum anak kita yang hafal Quran? Jawab, semuanya udah ada belum? Bapak terus sibuk urus dunia yang gak dibawa. Siang dunia, malam dunia, ngapain? Ya kan Ustaz, dunia buat hidup. Nggak ada dunia juga bisa hidup, nggak kerja juga hidup. Ma'isyah itu cari sekedar. Dan kata Allah, wabtaghi fima atakallah dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat kamu, kejar. Dan jangan lupakan duniamu. Cuma jangan lupain, hiduplah kamu dunia, cari bekal perlunya, sebutuhnya, nggak usah ditumbuk-tumbuk, bahaya. Ditumbuk-tumbuk nanti, mohon maaf, harta yang dimakan jadi penyakit, jadi kotoran, betul? Jawab, harta yang dimakan jadi kotoran, jadi penyakit, betul? Yang dibelajar jadi baju, jadi mobil, jadi barang akan rusak, betul? Yang disisain, yang ditumbuk, yang ditabung, bapak yang meninggal rebutan anak-anaknya, betul? Yang abadi yang mana harta bapak ibu? Yang disedekahkan,
yang jadi masjid, yang jadi AC, yang jadi kaca, cermin, yang jadi penutup ini sehingga sejuk, karpet yang diganti tiap tahun, yang kalau sujud tidak batuk, tiap minggunya disedot dan mewangi setiap sujud, harum. Dia datang di alam kubur, kamu siapa? Oh ganteng banget, manis banget, wangi banget. Siapa kamu? Aku amal-amal kamu dulu waktu dunia. Oh iya. Di surga menyapa lagi wanita cantik. Ibu, kamu siapa kok cantik banget? Aku dulu amal ibu di dunia, harta ibu yang disumbangkan Masjid Al-Ikhlas itu. Alhamdulillah. Kamu siapa kok ada di lalu kok aku dengan cepat seperti kilat sampai di ujung lewatin luarnya neraka jahanam. Aku sedekah ibu, maka aku tolong ibu. Orang mati pengen ke dunia lagi, pengen sebentar, aku pengen berbuat, pengen sedekah, ya Allah. Kalah, tidak bakal. Sekarang kita di sini buru untuk syafaat lewat Al-Quran, dan Al-Quran yang dibaca oleh kita setiap malam Ramadan. Demi Allah, Rasulullah bersabda, fayaqul Quran, Al-Quran berkata, ay Rabb mana'tuhu bil lail, wahai Rabbku, aku telah mencegah hambamu di malam hari Ramadan untuk tidur. Ngapain? Dia baca aku. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku waktu, kesempatan untuk berikan syafaat baginya. Al-Quran yang dibaca malam Ramadan, Pak, bukan siang, Pak, malamnya, Pak. Kapan, Bu? Malam. Dengar baik-baik nih. Mana'tuhu an-naum bil lail, aku, kata Al-Quran, telah mencegah matanya tidur di malam hari. Ngapain? Dia baca aku, dia telaah aku, dipelajari aku, ditahsinnya aku, dihafalkannya aku. Tiap malam hamba itu 1 juz, habis tarawih dia duduk di masjid, selesai 1 juz. Baik itu yang tadarus, lanjutin lagi dia nanti setengah juz, 2 halaman, 3 halaman, baru pulang dia. Dan di rumah nanti sholat lagi 2 rakaat, ditambah lagi baca Al-Qurannya. Dia cegah matanya untuk tidur, aku yang mencegahnya, maka fasyafi'ni fihi, ya Allah, berikan aku izin, berikan syafaat bagi hamba. Gak mau kalah puasa udah datang pada ay Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, wahai Rabb, aku telah mencegahnya dia makan, dia mencegahnya dia minum, mencegahnya dia bersyahwat di siang hari, bin nahar, fasyafi'ni fihi, qala fayashfa'an, keduanya diizinkan syafaat. Al-Quran beri syafaat di malam hari kita baca bulan Ramadan, dan puasanya beri syafaat yang kita puasa di siang hari. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya sekarang kita pegang sama-sama, yuk. Bu. Kalau Bapak semangat, Pak. Bu. Pak, Bu. Iya. Alhamdulillah. Nih, Al-Quran 1. Dipelajari, diperbaiki bacaannya, jangan merasa cukup. Yang kedua, dihafalkan. Yang ketiga, dipahami. Yang keempat, diamalkan. Yang kelima, didakwahkan. 5. Ya, sebutin. Al-Quran agar memberi kita syafaat baik harian maupun malam di Ramadan,
maka lakukan 5. Yuk, Al-Quran selalu Al-Quran dipahami isinya. Yang keempat, Al-Quran diamalkan. Yang kelima, Al-Quran didakwahkan. 5, pahami baik-baik. Puasa 6. Singgung. Udah pulang ya, usah tawarin dia. Ayah bunda yang baik, jaga hati biar puasa kita berkualitas. Lalu puasa yang membela kita. Ramadan ini ada 2 yang bela kita, syafaatnya kita guru. Ditambah syafaat Al-Quran ada 2. Syafaat Al-Quran ada 2, malamnya Ramadan dan hariannya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi Allah. Pokok ini habis baru selesai. Ini kalau hatinya buruk Pak, ngelulu ya. Tapi kan hatinya kita udah bagus, Masya Allah. Semua orang yang berbuat baik. Bisa nggak bisa begitu ngomong Pak? Mulai hari ini pilih diksi, pilih kata, narasi yang positif, yang baik. Ini kalau jelek bisa. Ngapain banyak bisa kan begitu? Tapi bilang apa? Alhamdulillah, semua orang ingin berbuat baik. Kita nikmati semua. Bismillah, coba. Rasa serai. Yang ini janda heran. Ini sama sudah juga teh. Rasa teteh. Ini air putih. Ini kok gak diminum? Dingin. Alhamdulillah mulai mancur nih, berarti udah mulai bagus. Insya Allah besok saya ngisi di Bintaro Jaya. TikTok lihat ya, TikTok ya. Habis subuh ada TikTok lagi. Ya. Habis subuh ada TikTok lagi. Dengan kedengkian jadi penyakit. Alhamdulillah min. Tapi untung ada Ustaz Yusuf aman ya, nanti bisa diruqyah sama beliau. Saya lanjut Pak Bu. Ada syafaat harian siang malam tiap hari, itu namanya membaca Al-Quran secara umum. Tapi khusus Al-Quran di malam hari di Ramadan, langsung Allah Rasul katakan khusus di Ramadan di waktu malam. Al-Qurannya memberi syafaat khusus bagi yang membaca Al-Quran tiap malam di Ramadan. Dan itikaf terbaik adalah itikaf membaca Al-Quran. Qiyamul Lail, baca Al-Quran yang panjang imamnya, jangan pendek-pendek. Kalau sendiri kan ngantuk, kalau berjamaah kan nggak ngantuk. 10 malam ada nggak di sini Pak? Siapa imamnya Pak? Gantian. Siapa Ustaz? Salah satunya. Selalu ada Rojab, nggak ada ya. Kalau saya di itu di pondok di Bintaro Jaya, itu malam-malam yang genap, malam ganjil nanti yang kori gitu. Alhamdulillah. Jadi full 10 malam saya juga mulai untuk isi muhasabah, imam dulu. Bacaannya setelah itu muhasabah. Dari jam 3 setengah 3 sampai jam 4 muhasabah. Saya lanjutin lagi Bapak Ibu yang baik ya Allah. Kita berburu nih syafaat di Ramadan ini cukup 2. Puasa perbaiki dengan menjaga mata. Artinya apa? Mata ini usahakan selalu yang terbaik. Jangan lihat di Instagram, scroll muncul macam-macam. Udah jangan buka dulu. Karena kadang-kadang Pak kita di VT kita muncul ya Allah yang nggak pakai baju, pakai daleman doang ya apa? Atau pakai baju yang setaro, ya Allah. Kita lihat itu enggak tahu. Atau pakai baju yang setaro, ya Allah. Kita lihat itu enggak tahu.